mata'ul gurur. Memang dunia ini apapun bentuknya selalu menghembuskan tipu daya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Al-ghurur di sini adalah syaitan. Syaitan juga memanfaatkan, menjadikan dunia sebagai fasilitas untuk memperdaya manusia. Terbukti, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demi mendapatkan dunia, sebagian manusia melakukan apa saja yang notabene-nya pelanggaran untuk mendapatkannya. Merampas hak orang lain, korupsi, menipu, berbuat kecurangan, bahkan meskipun harus merusak negerinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang insyaallah Allah mencintai kita semuanya. Insyaallah Allah selalu menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Allah selalu meningkatkan derajat kita karena kita selalu melangkahkan kaki kita ke masjid. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah selalu melindungi kita dari godaan syaitan. Allah selalu menjaga kita dari keterpurukan. Allah selalu membimbing kita dari kesalahan. Allah selalu menjaga kita agar selalu membersihkan hati kita. Termasuk apa yang Allah ingatkan di surah Al-Infitar ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini namanya pertanyaan yang sekaligus mengingatkan kita, bahkan menyalahkan kita. Istifham ingkari, pertanyaan yang langsung menyalahkan atau mengingkari perbuatan kita. Apa itu? Yaitu, kenapa kita manusia gampang terpedaya? Hei manusia, mengapa? Apa yang memperdaya kamu sehingga berbuat durhaka kepada Rabb-Mu yang maha mulia? Lagi-lagi ini cara Allah mengobati hati kita dari ketidakberdayaan.
Ketika Allah menyinggung ketidakberdayaan kita sehingga kita durhaka melanggar ketentuan Allah, Allah katakan, Allah sebutkan bi rabbikal karim. Di situ sentuhannya. Kok bisa kamu menentang penciptamu sendiri? Kok bisa kamu menentang yang memberikan rizki kepada kamu? Kenapa kamu bisa menentang kepada yang mengatur kamu? Itu kan makna Rabb. Khaliqun, Razikun, Mudabbirun. Rabb. Dijelaskan lagi Karim, yang maha mulia, yang seluruh aturan yang ada dalam Quran itu keluar dari kemuliaannya yang akan memuliakan kalian. Kan begitu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kok bisa kamu masih terpedaya? Karena itu, kalau kita ingin aman dari ketidakberdayaan karena diperdaya oleh dunia dan angan-angan, lantunkan ayat ini berulang-ulang sebagai pengobat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Dalam Al-Quran Allah merincikan dalam beberapa hal manusia sering terpedaya. Yang pertama, terpedaya oleh dunia. Bisa dilihat di surah Luqman ayat 33. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sungguh janji Allah itu hak bagi setiap yang berbuat kebaikan, pasti ke surga. Bagi yang berbuat kejahatan, pelanggaran, pasti ke neraka. Tetapi manusia tidak bisa memegang perjanjian ini atau janji Allah ini. Kenapa? Jangan terpedaya oleh kehidupan dunia. Mata'ul gurur. Memang dunia ini apapun bentuknya selalu menghembuskan tipu daya. Ya Rahman ya Rahim. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Al-gharur di sini adalah syaitan. Syaitan juga memanfaatkan, menjadikan dunia sebagai fasilitas untuk memperdaya manusia. Terbukti, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demi mendapatkan dunia, sebagian manusia melakukan apa saja yang notabene-nya pelanggaran untuk mendapatkannya. Merampas hak orang lain, korupsi, menipu, berbuat kecurangan, bahkan meskipun harus merusak negerinya sendiri dengan dalih kemajuan, pembangunan, pemerataan dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan rela menjual agama dan kehormatannya demi dunia. Padahal Allah ingatkan di surah Al-Qasas
wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa yang kita cari dari kenikmatan dunia ini, carilah dari apapun karunia Allah berikan padamu untuk kehidupan akhiratmu. Jadi yang kita cari, yang kita gali, yang kita eksploitasi, bagaimana sebesar-besarnya manfaat hidup kita ini, kenikmatan dunia ini yang kita punya untuk kebahagiaan kita darul akhirah, di akhirat. Ini barunya, ini yang namanya tidak terpedaya dengan dunia dan angan-angan. Kalau manusia diberi kekuasaan Allah, hembusannya apa? Pantas kamu sombong, pantas kamu rendahkan kelompok ini, pantas kamu buat kacau gitu. Itu hembusannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan taat kepada Allah, bukan tunduk dan tawadu kepada Allah. Ini orang yang terpedaya oleh dunia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan demi mendapatkan dunia, manusia rela membunuh, menfitnah dan menyerang orang lain. Ya Rahmanir Rahim. Sering kita dengar demi tempat parkir mereka saling berbunuhan. Ya Allah. Aduh, mengenaskan masalah muslimin. Kalau demi kekuasaan itu jelas mempesona, demi jabatan jelas mempesona, masalah rahimakumullah. Ini hal-hal kecil saja manusia bisa membunuh. Ada lagi demi kertas kecil yang rusak dia membunuh istrinya. Apa itu? Nomor buntut yang rusak di kantong bajunya karena dicuci istrinya. Nomor perjudian, dia membunuh istrinya. Nauzubillahi min dzalik. Belum tentu dia menang. Menang pun berdosa. Dia bunuh istrinya. Allah. Hembusan yang membuat kita tidak berdaya ketika memegang dunia. Tuh, duniamu nyata, bisa dihitung, bisa dirasakan, asyik. Kan begitu. Dunia, akhirat gaib. Belum tentu. Itu hembusan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya benar-benar kita jaga hati kita, kita bersihkan hati kita, kita arahkan terus hati kita, maliki yaumiddin setiap sholat. Benar-benar sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kita diselamatkan dari ketidakberdayaan ya terhadap dunia dan angan-angan kita ketika kita sholat. Maliki yaumiddin. Ya Allah, siapapun aku yang sedang sholat ini, siapapun aku hanya mencari akhirat. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ini penting masalah muslim rahimakumullah. Dan Rasulullah menjamin ini untuk melawan bisikan dunia. Kalau akhirat kita kejar, dunia bisa kita kuasai. Tetapi kalau dunia kita kejar, seringkali akhirat
dijual, dilupakan. Itu dunia yang selalu punya misi busuk memperdaya manusia. Ingat-ingat itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ma gharraka bi rabbikal karim. Selalu ingat ayat ini. Yang kedua adalah angan-angan kosong. Wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Surah Al-Hadid ayat 14. Angan-angan kosong telah memperdaya kalian, sehingga ketika telah datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa gharrakum billahil gharur, penipu yaitu setan juga datang memperdaya kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Selalu berperang antara hak dan batil, antara keinginan baik dan keinginan buruk. Itu selalu berperang antara hoak dengan hak. Nah, jadi kalau angan-angan kosong kan hoak, ya. Hak itu selalu saja begini, Mas Rafimin. Rasakan aja, Mas. Meskipun kita sering ke masjid, begitu azan berkumandang, ada nggak godaannya? Istirahat ada nggak bisikannya itu? Ada nggak? Coba terusin jualannya, sholat diakhirkan, ada bisikannya. Maaf, saya rasakan kalau mau berdakwah, maaf ya, misalnya ke Surabaya, ke Sidoarjo, wis adoh ya. Itu ada, saya terus terang aja. Padahal sudah pekerjaan saya dan siap berdakwah kemana saja, tapi ada aja. Apalagi kalau ngisi subuh di Surabaya, di Sidoarjo, kan berangkatnya jam 2, jam 3. Waduh, enak tidur Allahu Akbar. Tapi kalau kita sudah berangkat, Masya Allah, nikmat. Pasti ada bisikan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo yang rajin berinfak subuh, celing, ada nggak beratnya berinfak? Ada. Nggak akan hilang. Karena setiap manusia ada sisi angan-angannya. Astagfirullah wa natubu ilaih. Maka jangan pernah mengendorkan semangat. Jangan pernah tidak berusaha memperkuat keyakinan kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan terus menguji kalian dengan hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Apalagi ayatnya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan sangka kamu sudah pantas masuk surga, ya, sampai kami tahu siapa di antara kalian yang masih bersabar dan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh artinya dorong terus semangat kita. Godaan ketidakberdayaan itu terus menghantam langkah-langkah kita. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah sering senang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini rangkaian kalimat yang menggiring kita hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah, bukan dunia, bukan angan-angan.
Kita coba praktikan ya. Kita terus berinfak untuk memakmurkan masjid Manarul Islam. Set. Ada bisikannya. Aduh, saya sudah banyak infak ini. Ya untuk yang lain lah, yang untuk bersenang-senang lah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya apa coba? Perintah berinfak tidak akan merugikan kamu. Allah Maha Suci, nggak pernah merugikan kamu, nggak pernah mengecewakan kamu. Infak. Nah begitu. Terus apa lagi? Subhanallah, walhamdulillah. Ingat, kamu berinfakin dalam rangka bersyukur kepada Allah, biar nambah duitmu. Kan begitu kan? La ilaha illallah. Ingat lagi, kamu harus lebih mencintai Allah daripada duitmu. Infak. Terus Allahu Akbar. Dan memang pantas, hanya perintah Allah yang harus dibesarkan, bukan angan-anganmu. Cling. Segala hal begitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berangkat. Oh, subhanallah. Sampai Rasulullah apa itu? Agar kita sering membaca zikir ini apa? La an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba, aku sangat senang, aku lebih senang membaca ini daripada apapun yang terkena sinar matahari. Bahasanya itu loh. Agar kita sering mengucapkan ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masyaallah muslimin rahimakumullah yang semangatnya. Wah, apalagi surga. Angan-angan lewat. Apa? Bisikan dunia lewat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hampir seluruh keburukan yang muncul dari manusia itu didorong oleh angan-angan kepada dunia. Perhatikan baik-baik. Makanya Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah gembong segala dosa. Ya Rahmanir Rahim. Dunia nyata, akhirat gaib. Memang harus perlu perjuangan. Nggak mungkin biasa-biasa. Dunia di genggaman, akhirat ndirek. Perlu kita sungguh-sungguh betul memang melawan bisikan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjaga diri kita agar waspada dari dari ketidakberdayaan kita. Yang ketiga adalah kebohongan dalam masalah agama. Ini sering bermunculan dari orang-orang yang dipercaya. Bahkan lagi-lagi ini godaan buat para asatid, buat para kiai, para dai, para aktivis. Ya Rahmanir Rahim. Surah Ali Imran ayat 24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dihim ma kanu yaftarun. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami terkecuali beberapa hari saja. Apa kata Allah? Wa gharrahum. Jadi
pernyataan yang nyeleneh. Nah, begitu ya. Jadi kan pernyataannya begitu. Kami tidak akan tersentuh api neraka. Cuma titik aman. Wa gharrahum, mereka terpedaya fi dinihim, dalam masalah agama mereka. Coba, makanu yaftarun, oleh apa yang mereka ada-adakan. Jadi dia berbicara atas nama agama, padahal tidak ada hal itu dalam agama kita. Banyak orang yang mengerti agama, tetapi bila punya kepentingan dunia dan jabatan, mereka tidak malu-malu menjual agama. Ini godaan orang yang paham agama. Dengan membuat pernyataan bohong atas dasar agama. Mungkin yang paling anyar adalah ada yang menyatakan semua agama itu benar. Bayangkan, dia menyamakan agamanya dengan agama lain. Kok bisa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba. Sampai ada yang dengan pas mengatakan, coba cari dalam Al-Quran, adakah ayat yang menyatakan bahwa Allah menyatakan dirinya Tuhan? Kok sampai ada omongan seperti itu? Apa manfaatnya coba? Padahal banyak ayatnya tentang itu. La haula wala quwwata illa billah. Terlalu banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah itu Tuhan kita. Allahu Akbar. Pertama kali apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari dibaca, coba. Kok berani orang yang statusnya itu pembesar dalam agama ngomong seperti itu? Ya Allah. Golek opo gitu kata orang Bangil. Mungkin ngikuti sponsor kayaknya nih. Sudah dapat bagian, kasihan Allah. Ya Rahman ya Rahim. Mereka terus memproduk kebohongan tentang agama. Tuduhan teroris itu menyangkut, menyinggung, bahkan kalau menyikat agama. Radikal, intolerans, dan sejenisnya, ma'asyiral muslimin. Dan ternyata hal itu bisa menambah saldo saku mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan kaget, ma'asyiral muslimin, kalau berhubungan dengan pembelaan agama pasti ada hoak yang bermunculan dan menungganginya. Jangan heran. Ingat surah apa? Ali Imran ayat 24. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Karena itu jalan satu-satunya adalah apa tadi yang pertama? Ingat, kita punya Rabb yang menciptakan kita, menjamin rezeki hidup kita, dan menjanjikan tempat kembali kita di surga. Jangan lupa, ma gharraka bi rabbikal karim. Mantapkan sholat kita, bahwa di sana kita benar-benar fokus, tidak terpedaya oleh dunia. Maliki yaumiddin. Kita raih akhirat, pasti kita kuasai dunia. Kita bahagia dunia sampai di akhirat.
jangan terpedaya oleh dunia dan angan-angan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya harus pulang. Alhamdulillah.